Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Rahmayanti Effendi, NIM 12020201025. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Tufail sebagaimana ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Islam. Yang pertama, biografi Ibnu Tufail. Nama lengkap Ibnu Tufail ialah Abu Bakar Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Jadi, Ibnu Tufail ini dilahirkan di Guadix atau Arab Wadi Arsi, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebutan Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Yakub Yusuf, Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Pada pihak lain, Khalifah sendiri mencintai ilmu pengetahuan dan secara khusus adalah peminat filsafat serta memberi kebebasan berfilsafat. Sikapnya itu menjadikan pemerintahnya sebagai pemuka pemikiran filosofis dan membuat Spanyol seperti dikatakan Erbrivault sebagai tempat kelahiran kembali negeri Eropa. Pada mulanya, Ibnu Tufail aktif bekerja sebagai dokter dan pengajar. Lalu Ibnu Tufail beralih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada. Pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, Ibnu Tufail dipercaya sebagai sekretaris gubernur wilayah Ceuta dan Tangier atau Maroko. Sedang gubernur itu merupakan putra Abdul Al-Mukmin, seorang pendiri Daulah Muwahhidun yang berpusat di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, Ibnu Tufail ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga istana Abu Yakub Yusuf yang memerintah pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Ibnu Tufail sempat memperkenalkan Ibnu Rushd kepada Abu Yakub Yusuf pada tahun 1169 Masehi. Bermula dari perkenalan itu, Abu Yakub Yusuf menyarankan Ibnu Rushd lewat Ibnu Tufail agar mengulas karya-karya Aristoteles. Kemudian, Ibnu Tufail mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dokter pemerintah pada tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi. Dikarenakan usianya yang sudah uzur, kedudukannya itu digantikan oleh Ibnu Rushd atas permintaan dari Ibnu Tufail sendiri. Tapi tetap Ibnu Tufail itu mendapatkan penghargaan dari Abu Yakub dan setelah ia meninggal pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi di Marrakesh atau Maroko dan dimakamkan di sana. Al-Mansur sendiri hadir dalam upacara pemakamannya. Namun Ibnu Tufail dikenang dalam sejarah Islam bahkan sejarah dunia. Kesibukannya di pemerintahan yang sedemikian padatnya membuat Ibnu Tufail kurang produktif dalam dunia tulis-menulis. Namun beberapa tema sempat ditulisnya, misalnya kedokteran, astronomi, dan filsafat. Dari sekian buah karyanya, Risalahai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyah adalah yang termasyhur. Kitab ini mempresentasikan pemikiran inti Ibnu Tufail dalam ranah filsafat. Hal ini dipertegas pula oleh Miguel Chasiri yang menyebutkan dua karyanya yang masih ada, yaitu Risalahai Ibnu Yaqzan dan Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyah. Yang disebut terakhir ini berbentuk naskah. Kata pengantar dari Asrar menyebutkan bahwa risalah itu hanya merupakan satu bagian dari Risalahai Ibnu Yaqzan. Nah, Risalahai Ibnu Yaqzan, kehidupan anak kesadaran, di barat dikenal sebagai filosofus autodidactus, telah menorehkan tinta emas di atas lembaran sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat. Dalam mengarang buku ini, Ibnu Tufail banyak terpengaruh filsafat Plato. Pemikiran-pemikiran filosofis Ibnu Tufail ketika menulis buku ini telah mencapai taraf yang paling matang. Ditulisnya pemikiran-pemikirannya dalam bentuk novel
alegori sembari menawarkan sebuah korelasi filsafat antara akal dan agama dalam pencarian kebenaran hakiki. Nah, jadi itu biografi dan karya-karya Ibnu Tufail. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Ibnu Tufail. Para ahli seperti Muhammad Ghalib mengatakan tujuan risalah Ibnu Yaqzan adalah menunjukkan bahwa akal mempunyai kemampuan untuk mengetahui kebenaran yang tidak bertentangan dengan agama. Sementara Harun Nasution mengatakan lewat kisah Ibnu Yaqzan ini dijelaskan keharmonisan antara akal dan wahyu. Akal dapat mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak tahu cara yang tepat untuk menyatakan terima kasih tersebut. Yang pertama ada dunia. Salah satu filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan atas kehendaknya. Dalam filsafat Islam, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat. Tidak seperti pendahulunya, dia tidak menganut salah satu doktrin saingannya dan tidak berusaha mendamaikan mereka. Yang kedua ada metafisika Tuhan. Pencipta dunia yang berlangsung lambat laun itu mensyaratkan adanya satu pencipta sebab dunia tidak bisa mewujud dengan sendirinya. Juga sang pencipta bersifat imaterial sebab materi yang merupakan suatu kejadian dunia diciptakan oleh satu pencipta. Di pihak lain, anggapan bahwa Tuhan bersifat material akan membaca suatu kemunduran yang tiada akhir yang adalah muskil. Oleh karena itu, dunia ini pasti mempunyai penciptanya yang tidak berwujud benda. Dan karena dia bersifat imaterial, maka kita tidak dapat mengenalinya lewat indera kita ataupun lewat imajinasi. Sebab imajinasi hanya menggambarkan hal yang ditangkap oleh indera. Selanjutnya, ada jiwa. Menurut Ibnu Tufail, jiwa manusia adalah makhluk yang tertinggi martabatnya. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Badan tersusun dari unsur-unsur, sedangkan jiwa tidak tersusun. Jiwa bukan jisim dan juga bukan sesuatu daya yang ada dalam jiwa. Nah, setelah badan hancur atau mengalami kematian, jiwa lepas dari badan. Dan selanjutnya, jiwa yang pernah mengenal Allah selama dalam jasad akan hidup dan kekal. Menurut Ibnu Tufail juga, jiwa terdiri dari 3 tingkatan, yakni dari yang terendah, jiwa tumbuhan, dan jiwa hewan. Kemudian tingkat yang martabatnya lebih tinggi keduanya yaitu jiwa manusia. Selanjutnya yang keempat, ada kosmologi cahaya. Ibnu Tufail menerima prinsip bahwa dari satu tidak ada lagi apa-apa kecuali satu itu. Manifestasi kemajemukan, kemawujudan dari yang dijelaskan tadi dalam gaya New Platonik yang monoton sebagai tahap-tahap berurutan pemancaran berasal dari cahaya Tuhan. Proses itu pada prinsipnya sama dengan refleksi terus-menerus cahaya matahari kepada cermin. Cahaya matahari yang jatuh pada cermin, yang dari sana menuju ke yang lain dan seterusnya menunjukkan kemajemukan. Semua itu merupakan pantulan matahari dan bukan matahari itu sendiri, juga bukan cermin itu sendiri, bukan pula suatu yang lain dari matahari dan cermin itu. Yang kelima, ada epistemologi pengetahuan. Tahap pertama jiwa bukan suatu tabula rasa atau papan tulis kosong. Imaji Tuhan telah tersirat di dalamnya sejak awal. Tapi untuk menjadikannya tampak nyata, kita perlu mulai dengan pikiran yang jernih tanpa prasangka, keterlepasan dari prasangka dan kecenderungan sosial sebagai kondisi awal semua pengetahuan. Yang keenam ada etika atau akhlak. Manusia itu merupakan suatu perpaduan tubuh, jiwa hewani, dan esensi non-hewani. Non-esensi bendawi. Dan demikian menggambarkan binatang
benda angkasa dan Tuhan. Karena itu, pendakiannya jiwa terletak pada pemuasan ketiga aspek sifatnya dengan cara meniru tindakan-tindakan hewan, benda-benda angkasa, dan Tuhan. Mengenai peniruannya pertama, ia terikat untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dan kebutuhan-kebutuhan pokok serta menjaganya dari cuaca buruk dan binatang buas. Dengan satu tujuan yaitu mempertahankan jiwa hewani dan peniruan yang kedua menuntut dirinya kebersihan pakaian dan tubuh, kebaikan terhadap objek-objek hidup dan tak hidup, perenungan atas esensi Tuhan, dan perputaran esensi orang lain dalam ekstase. Yang terakhir ada rekonsiliasi atau taufik, filsafat, dan agama. Melalui roman filsafat Hai Ibnu Yaqzan, Ibnu Tufail menekankan bahwa antara agama dan filsafat tidak bertentangan. Dengan kata lain, akal tidak bertentangan dengan wahyu, tetapi juga dapat diketahui dengan akal dalam hal ini. Ibnu Tufail ini berusaha dengan penuh kesungguhannya untuk merekonsiliasikan antara filsafat dan agama. Hai dalam roman filsafatnya, ia dilambangkan sebagai wahyu atau agama dalam bentuk esoteris yang membawa hakikat atau kebenaran, sementara Salman, ia melambangkan bahwa wahyu atau agama ini dalam bentuk eksoterik, kebenaran yang dihendaki agama karena sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.